Perkenalkan, nama saya Mufti TWH. Ya, saya merupakan cucu dari pendiri Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara. Sekaligus saya di sini adalah sekretaris Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara. Jadi ketika awal mulanya museum ini berdiri ya, itu adalah ketika almarhum kakek saya, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad TWH, itu sebagai wartawan. Jadi ketika beliau menjadi wartawan, beliau punya kecintaan untuk mengkoleksi benda-benda bersejarah. Itu terkait tentang sejarah kemerdekaan maupun sejarah pers di Sumatera Utara. Kenapa beliau sangat cinta terhadap koleksi-koleksi tadi? Yang pertama memang karena hobi, dan yang kedua memang karena pesan dari almarhum orang tua beliau yang mengatakan bahwa setiap koleksi ini sekarang memang belum ada maknanya, tapi ketika 10-20 tahun yang akan datang ini sangat berharga. Dan pada saat itu motivasi itulah yang dipakai oleh almarhum kakek, sehingga jadilah koleksi beliau cukup banyak dan rumah ini dijadikan Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara. Kalau itu awal mulanya. Kalau untuk didirikan museum ini itu pada tanggal 15 November 2019. Jadi 6 tahun yang lalu ya. 2019 itu juga bertepatan dengan ulang tahun almarhum kakek saya yang ke-87. Jadi tanggal 15 November itu tanggal lahirnya almarhum. Karena beliau lahir pada tanggal 15 November 1932. Jadi ketika tahun 2019 beliau genap berusia 87 tahun. Gitu. Iya, kalau pesan sebetulnya yang diwariskan ini kepada saya pribadi ya. Kalau kepada saya pribadi mungkin ya disuruh untuk meneruskan ya bagaimana pengelolaan museum agar memang museum ini bisa berjalan dengan baik dan juga nantinya bisa dikenal oleh masyarakat. Dan alhamdulillahnya sudah banyak yang memang datang kemari, itu para pelajar, khususnya juga para generasi muda dan mahasiswa, bahkan para wartawan-wartawan muda juga sudah datang kemari. Yaitu kalau untuk para pelajar biasanya mereka untuk tugas kelompok, tugas sekolah. Kalau untuk mahasiswa biasanya tugas kuliah mereka, dan juga untuk buat skripsi. Jadi untuk mengambil judul mereka juga sebagian besar juga pada kemari, dan kita terbukti sudah ada 12 skripsi yang kita minta dari mereka yang sudah selesai. Jadi setiap mereka melakukan penelitian skripsi, setelah mereka wisuda atau setelah skripsi mereka di ACC, itu kita minta skripsi mereka dan kita jadikan menjadi dokumentasi di museum kita. Yang pertama pasti karena amanah dan juga memang pesan dari almarhum untuk agar museum ini terus berdiri. Memang berat awalnya. Kenapa saya bilang berat? Ya karena memang saya adalah Gen Z. Gen Z yang memang sangat berbanding terbalik dengan generasi yang memang waktu masa lampau gitu. Karena kan memang kalau untuk pembangunan museum ini kan awalnya saja beliau juga lika-likunya juga cukup luar biasa. Itu dulu, apalagi sekarang yang memang zamannya itu sudah modern, ya kan? Apalagi ya kenapa zaman modern saya bilang lebih sulit orang datang ke museum, ya karena memang sudah ada gadget, ya anak-anak ataupun para masyarakat nih udah males untuk datang ke museum. Pandangan saya ataupun motivasi saya nantinya mudah-mudahan adalah ya bantuan ataupun ada kunjungan yang memang lebih banyak lagi yang datang kemari. Dan saya rasa ketika pun sekarang ini sudah banyak, saya merasa belum puas. Kenapa? Karena memang yang mereka datang pun hanya untuk tugas saja. Ketika untuk melihat-lihat koleksi mereka belum ada yang mau. Dan ya memang kita sadar juga karena memang pun museum kita memang belum semaju museum lain, karena kan kita masih pakai rumah pribadi, makanya mungkin para masyarakat maupun para pengunjung memang belum bisa untuk tahu juga, cukup mengenal juga tentang museum kita. Apalagi ya kita juga posisinya kurang strategis, kita masuk ke dalam gang kan, di depan pun nggak ada pamflet gitu,
banyak yang memang belum tahu bahwasanya di Jalan Darussalam ini ada museum begitu, ada museum perjuangan pers. Bahkan kalaupun nggak dibuka sosial media tentang museum yang ada di Kota Medan, mungkin nggak ada lah yang mungkin yang datang kemari begitu. Makanya ya itulah memang ujian bagi saya pastinya, tapi ini menjadi motivasi ya, motivasi bagi saya untuk terus bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini. Karena apapun ceritanya, museum ini merupakan sarana yang cukup penting agar generasi muda juga tahu bahwasanya pers juga ikut berjuang di masa perang kemerdekaan. Terbukti adanya koleksi-koleksi yang kita punya seperti koran Benih Merdeka, koran-koran seperti juga Pewarta Daily. Ini semuanya adalah koran-koran yang terbit di era kolonial Belanda untuk melawan penjajah. Makanya motivasi dari almarhum juga mendirikan museum ini tujuannya adalah untuk generasi muda agar tahu sejarah tentang pers di masa perang kemerdekaan, karena itu sangat berkaitan. Kalau untuk proses perawatan biasanya kita hanya melakukan secara pribadi saja. Kita hanya lakukan juga secara sederhana. Biasa hanya kita bersihkan setiap hari ya. Itu harus secara rutin kita bersihkan. Dan untuk kalau untuk koleksi koran itu biasa kita masukkan ke dalam plastik. Ada bungkusan plastik yang memang khusus untuk menyimpan koran. Agar apa? Agar ini koran-koran ini bisa tahan lama dan juga tidak dimakan rayap. Itu kalau untuk koran. Tapi kalau untuk kayak yang dokumentasi-dokumentasi yang sudah berbingkai, itu selalu harus wajib setiap 1 minggu sekali harus kita turunkan. Kenapa? Kalau dipajang saja dia pun bisa lama-lama bisa, kita nggak tahu ya, bisa lama-lama bisa rusak juga. Makanya ketika 1 minggu 2 minggu sekali harus kita turunkan, harus kita bersihkan juga. Makanya, dan kalaupun ada yang memang kita lihat sudah hampir rapuh nih, nah itu kita ganti. Makanya itulah cara perawatan kita. Dan kita selain kita secara pribadi dalam pengelolaan atau pelestarian, kita dibantu oleh komunitas peduli museum dan sejarah. Nah, komunitas peduli museum dan sejarah ini merupakan satu-satunya komunitas yang ada di Sumatera Utara untuk melestarikan sejarah, baik itu museum maupun budaya yang ada di Sumatera Utara. Dan isinya dari komunitas peduli museum dan sejarah ini adalah para generasi muda, Gen Z, sama seperti saya dan juga rekan-rekan saya yang lain. Dan komunitas peduli museum dan sejarah ini sangat sering sekali datang membantu museum kita ketika kita butuh. Jadi ketika kita butuh untuk perawatan, untuk pelestarian yang kita juga belum paham, itu kita minta bantu ke mereka, dan mereka secara sukarela itu masih mau membantu. Jadi komunitas peduli museum dan sejarah ini awalnya didirikan itu untuk memang melestarikan sejarah dan budaya yang ada di Sumatera Utara. Apalagi kan isinya nih Gen Z, juga untuk memotivasi anak-anak muda untuk ikutlah mengenal sejarah, melestarikan sejarah begitu.